badut tuli nada, kalian nggak termasuk dalam permainan ini. Jika kamu seorang penyanyi, ambil mikrofon atau menjauhlah. Anggota dengan spesifikasi setidaknya punya 8 mobil mewah. Waduh, mahasiswa Unip top loh ini teman-teman. Hi everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Korea. Jadi bukan hanya satu topik saja, namun ada 2 topik nih. Nah di topik pertamanya itu kita bakal bahas tentang Soyeon G-Idol, yang mana belum lama ini dia itu banyak banget disorot dikarenakan bagaimana lirik di rapnya. Salah satunya adalah ketika dia membawakan lagu solonya yang berjudul Is This Bad B-Word Number. Jadi guys, di konser grupnya itu Soyeon ini menyanyikan rap yang bunyinya kayak gini. Kontrakku berakhir pada bulan November, siapa yang akan menghentikanku? Pada akhirnya ya teman-teman, lirik rap Soyeon di lagu tersebut itu lantas membuat banyak orang menjadi bingung dan juga khawatir. Banyak yang lantas mengira bahwa Soyeon mungkin gak akan memperpanjang kontraknya di agensi tersebut. Namun menjelang akhir konser, sang idol meyakinkan penggemarnya dengan mengatakan, kami akan selalu di sini, jadi jangan khawatir. Di sisi lain, untuk agensi yang menaungi Soyeon dan juga G-Idol sudah memberikan tanggapan tentang pembaruan kontrak. Dalam statementnya, mereka mengatakan, semua member G-Idol akan memperbarui kontrak mereka tahun depan. Klaim Soyeon tentang pembaruan kontraknya akhir tahun ini hanyalah bagian dari penampilannya. Kemudian untuk si Kubus itu juga seperti protes teman-teman dengan lirik rap itu. Mereka mengatakan lebih lanjut seperti ini, aku bacain ya statementnya. Kami memutuskan untuk berbicara kepada media tentang hal ini karena merasa bahwa tindakan spontannya Soyeon di konser tanpa mendiskusikannya dengan kami terlebih dahulu bisa membahayakan perusahaan. Membahayakan perusahaan? Kok bisa ya disebut membahayakan perusahaan? Menurut aku ya, kalau menurut aku nih secara pribadi, gak ada yang salah sih. Mau dia perpanjang kontrak, mau dia kagak mau kek, ya itu adalah hak-haknya dia. Itu kalau berdasarkan pikiran kita sebagai orang biasa. Tapi kalau dari sisi perusahaan itu kan beda lagi. Mereka juga melihat dari segi bisnis. Kalian pernah lihat berita nggak sih tentang nilai saham dari agensi yang turun ataupun anjlok dikarenakan idolnya meninggalkan agensi tersebut? Pernah nggak? Nah mungkin untuk K-pop Entertainment juga mengkhawatirkan tentang hal itu. Mungkin loh ya guys, mungkin. Kemudian pada tanggal 6 Agustus, Soyeon membagikan pernyataan yang panjang di akun sosial medianya terkait lirik lagunya tadi yang memicu kekhawatiran tersebut. Dalam kesempatan itu, Soyeon menuliskan, fokus utamaku adalah selalu membuat orang menjadi bahagia, dan fokus keduaku adalah bagaimana membuat timku menjadi lebih bahagia. Terkadang, hal ini mengarah pada momen yang mungkin tampak terlalu provokatif atau karya yang tidak menerima reaksi yang positif. Tetapi aku nggak pernah berbohong, bermaksud menyakiti siapapun atau melakukan apapun yang akan menusuk hati nuraniku. Kemudian, Soyeon juga menegaskan nih guys, bahwa dirinya itu nggak pernah membohongi agensinya. Lebih lanjut, ia menuliskan, penampilan yang dimaksud itu nggak melibat kebohongan apapun. Aku juga nggak menyembunyikannya dari perusahaan. Kami berlatih puluhan kali di depan semua orang, dan itu adalah panggung yang kami ciptakan bersama. Alright, jadi bukan spontan ya, karena tadi kata agensinya itu spontan teman-teman. Tapi kata Soyeon nggak seperti itu, mereka juga udah latihan puluhan kali katanya di depan semua orang. So, kenapa ya untuk agensinya bilang nggak tahu? Waduh. Kemudian, Soyeon juga mengungkapkan bahwa dirinya itu nggak memiliki perasaan yang negatif kepada agensinya. Meskipun banyak hal yang telah kami lalui bersama selama 10 tahun terakhir, aku nggak memendam perasaan negatif terhadap perusahaan hanya dengan membaca artikel di media. Kata-kata bisa dengan mudah disalahpahami, sehingga mungkin berbeda dari maksudnya. Namun, ini merupakan kesempatan untuk sekali lagi merasakan kekurangan dalam cara agensi kami menangani situasi tertentu. Aku juga akan melakukan yang terbaik kok, agar kita dapat tumbuh bersama, dan aku berharap kekhawatiran atau perasaan gak nyaman apapun itu akan meredah. The point is, Soyeon mengatakan bahwa dirinya enggak berbohong dan enggak memiliki perasaan negatif kepada agensinya hanya dengan membaca artikel-artikel yang ada di media. Namun, dia enggak memungkiri bahwa agensinya ini seperti memiliki kekurangan dalam cara menangani situasi tertentu. Ya, kita harapkan semoga enggak ada terjadi apa-apa dengan mereka. Semoga semuanya dapat segera meredah. Dan terbaru, ini baru banget teman-teman, Soyeon itu dituding nyindir idol GAT4. Jadi ceritanya di komunitas online Korea ada seorang OP. Nah OP ini seperti membagikan tentang bagaimana lirik rap diss-nya Soyeon.
Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, liriknya kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat ya. Anak-anak kecil, minggirlah dari jalanku. Kalau kamu ingin menari, jadilah penari. Oke? Badut tuli nada. Kalian gak termasuk dalam permainan ini. Jika kamu seorang penyanyi, ambil mikrofon atau menjauhlah. Jika kamu seorang rapper, tulislah liriknya lalu melangkah untuk bermain. Aku nggak peduli, aku akan mengatakannya dengan lantang. Aku nggak takut. Hey anak kecil, bertingkahlah seperti anjing. By the way teman-teman, for your information, penyebutan kata anjing Korea sama di Indonesia itu menurut aku agak berbeda ya. Dari beberapa variety show Korea, reality, dan juga drama-drama Korea yang aku tonton, beberapa orang itu kerap kali dipuji dengan sebutan kata anjing. Mungkin lucu, menggemaskan kayak gitu ya guys. Sementara untuk di Indonesia sendiri, beberapa orang kerap menggunakannya untuk sumpah serapah. Jadi kurang lebih seperti itu Yorobun. Dan usai melihat bagaimana lirik rap Disney Soyeon, gimana ya komentar-komentar dari netizen Korea? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Ini menyegarkan. Aku berharap para idol masa kini debut dengan bakat yang nyata. Keren banget kalau dia keluar dari agensinya. Aku harap dia bisa nge-rap tanpa henti di masa mendatang. Bukankah dia sedang meremehkan anggota timnya sendiri yang gak bisa bernyanyi? Apakah dia pikir dia seorang vokalis atau diva yang hebat? Soyeon sangat sombong, gak bisakah dia rap dengan rendah hati? Urus saja urusanmu sendiri. Bukannya rap dis emang kayak gini ya? Dan terkadang ya orang yang nge-rap itu memang kerap kali mengekspresikan bagaimana opini-opini mereka dengan bebas di sana. Dan menurut aku ya guys, gak ada yang salah juga sih dari lirik rapnya Soyeon. Dan kalau kalian sendiri, gimana nih pendapatnya akan hal yang satu ini? Apakah kalian setuju dengan rapnya Soyeon atau kalian tuh kayak nggak suka banget sama rapnya? Ntar komen ya di kolom komentar. Lanjut ke informasi yang berikutnya. Nah di info yang berikutnya ini kita bakal bahas tentang sebuah skandal yang besar teman-teman. Dari mahasiswa Universitas Top Korea Selatan. Waduh, mahasiswa Unip Top loh ini teman-teman, gak main-main. Jadi guys, belum lama ini ada skandal besar yang telah mencuat yang melibatkan ratusan mahasiswa dari 13 universitas di wilayah metropolitan Seoul, termasuk lembaga bergengsi seperti Universitas Nasional Seoul, lalu Universitas Yonsei, hingga Universitas Korea. Para mahasiswa ini itu terlibat dalam penggunaan narkoboy kolektif sampai melakukan aktivitas escort kelompok dalam sebuah klub spesial. What? Aktivitas escort? Gak main-main sini. Yang gak tahu escort apa, cek di kolom komentar ya guys, karena kata-katanya emang agak sensitif juga sih. Dan kemudian pada tanggal 5 Agustus, Divisi Kriminal 4 Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengumumkan penangkapan dan dakwaan terhadap 4 siswa, termasuk si ketua klub, atas tuduhan melanggar undang-undang narkoboy. Sementara itu, 2 mahasiswa lainnya itu didakwa tanpa penahanan. Sementara 8 mahasiswa yang hanya pengguna narkoboy itu menerima dakwaan yang ditangguhkan. Menurut penyelidikannya teman-teman, A ini adalah seorang pria yang berusia 30 tahunan. Nah dia lulus dari Universitas Yonsei dan sedang menempuh pendidikan pasca sarjana Keist. Mendirikan sebuah klub atau kelompok sosial untuk para mahasiswa populer pada tahun 2021 dan merekrut anggota dengan spesifikasi setidaknya punya 8 mobil mewah atau punya akses VIP ke sejumlah hotel dan resort mewah. Wow, aku kira yang kayak gini tuh cuma ada di drama doang loh guys. Soalnya kemarin aku sempat nonton ada serial kayak gini juga. Mereka tuh kayak dari sekolah yang elit dan seperti ngebawa sebuah kelompok di sana. Dan sama, perekrutan anggotanya juga nggak main-main cuy. Yang direkrut adalah anggota-anggota yang punya keistimewaan. Ya, seperti ini. Dan Yorobun diketahui lebih lanjut bahwa si A ini itu ditangkap pada bulan Desember 2023 di sebuah hotel setelah mengkonsumsi narkoboy bersama dengan pacarnya dan menyebabkan keributan. Dan sebelumnya pada bulan April dia juga diduga menyerang pacarnya dengan sebotol anggur dan memfilmkan HS. Buat yang belum tahu HS itu apa, bisa cek kolom komentar ya guys. Dia merekam video itu buat mengancam si pacar. Kok banyak ya oknum-oknum cowok kayak gini. Kemarin mantan cowoknya Suyang, terus mantan cowoknya Mendiang Guhara juga kayak gitu. Habis itu si cowok ini juga kayak gitu. Yang aku pikirin adalah kalau seandainya video ini disebarin oleh mereka, emangnya mereka juga nggak malu ya dilihat kayak gitu. Dan guys, dikarenakan dia merekam dan digunakan untuk ngancem pacarnya, dia pun menghadapi tuduhan melanggar undang-undang hukuman kekerasan escort. Anggota klub juga bersaksi kepada jaksa penuntut bahwa si A itu memfilmkan penggunaan narkoba mereka untuk kemudian memeras dan membagi anggota menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengendalikan penyebaran informasi. Kelompok itu mencakup mahasiswa dari universitas ternama dan mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk sekolah kedokteran, farmasi, dan juga hukum. Mereka menyewa sebuah apartemen di Gurogu Seoul dan menggunakannya sebagai sarang narkoboy dengan menyebutnya sebagai rumah OO. Dan untuk mengolah potensi masalah hukum, mereka bakal menyewa penasihat hukum. Wow.
Jaksa penuntut itu lantas mempertimbangkan untuk mendakwa para tersangka dengan tuduhan mengorganisasi kelompok kriminal, mengingat bagaimana organisasi mereka terstruktur dengan peran yang didistribusikan di antara komite eksekutif, perencanaan, sumber daya manusia, desain, akuntansi, dan departemen publisitas bersama dengan kegiatan terorganisasi lainnya. Para tersangka juga berlangganan saluran media sosial yang menyediakan kiat-kiat untuk menghindari penyelidikan narkoboy, lalu berbagi metode untuk menghapus data secara permanen dari ponsel, mewarnai atau memutihkan rambut, dan berlatih menanggapi interogasi polisi. Wow, nggak main-main cuy. Saking pinternya, kepintaran mereka ini digunakan untuk hal-hal seperti ini. Astaga. Dalam insiden terkait, selebaran promosi narkoboy dengan perasa butuh inspirasi itu didistribusikan di wilayah universitas, termasuk di Universitas Hong Ik, kemudian Universitas Konkuk, dan juga Universitas Gachon pada Oktober lalu. Nah, investigasi mengungkapkan bahwa organisasi distribusi narkoboy ini berada di balik selebaran tersebut untuk mencari anggota baru secara enggak terdeteksi. Dan teman-teman, kalian tahu nggak, para anggota baru yang ingin join itu kemudian dibujuk dengan 1000 janji. Seperti bisa mendapatkan akses gratis atau berbiaya rendah kalau mau masuk ke restoran dan juga festival musik papan atas. Postingan sosial media dari si A ini itu lantas menarik banyak mahasiswa untuk ikut bergabung bersama dengan klubnya. Diketahui lebih lanjut bahwa ada wawancara yang ketat berdasarkan penampilannya, latar belakang pendidikan, sampai status keluarga yang dengan cepat meningkatkan keanggotaannya menjadi lebih dari 300 orang dan menjadikannya sebagai klub ataupun perkumpulan organisasi terbesar kedua dari jenisnya di seluruh negeri. Setelah diselidiki lebih lanjut, si A ini mulai menggunakan narkoboy pada bulan Desember 2022. Awalnya, dia itu menawarkan marijuana cair kepada anggota klub terdekat selama sesi minum-minum, tetapi secara bertahap meningkat menjadi ketamin, kemudian psilocybin atau jamur ajaib, dan metamfetamin. Menurut jaksa penuntut ya teman-teman, mereka itu secara kolektif menggunakan narkoboy lebih dari 10 kali di hotel, klub, dan taman hiburan. Khususnya untuk si A itu mengundang anggota laki-laki ke kamar hotel mewah tempat mereka mengkonsumsi narkoboy dan terlibat dalam pesta eswes secara berkelompok dengan pekerja klub malam. Narkoboy yang diedarkan oleh A ini itu lantas menjadi barang umum di dalam klub itu. Mereka mendistribusikannya dan juga menjualnya secara terbuka. Adapun untuk si A dan juga para eksekutif klub itu membeli narkoboy dari pengedar di Telegram menggunakan metode melempar. Mereka membeli masing-masing seharga sekitar 100.000 Korea won dan menjualnya kembali kepada anggota klub seharga 150.000 Korea won hingga 200.000 Korea won. Dan kalian tahu gak guys, hanya dalam waktu 1 tahun mereka itu udah ngebeli narkoboy senilai 12 juta Korea won dengan menggunakan mata uang kripto. Dan jaksa itu menduga jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi karena transaksinya yang gak dapat dilacak. Waduh, kaget banget sih dengernya. Parah nih guys. Dan usai mendengarkan berita yang satu ini, gimana nih pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan buat kalian yang ada di rumah, jangan ditiru ya guys. Apapun alasannya, jangan pernah nauzubidzalik, semoga keluarga kita dihindarkan dari penggunaan narkoboy seperti ini. Karena guys, kalau kalian udah terjerumus ke dalam sana, susah buat keluarnya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian masuk ke dalam lingkaran narkoboy. Jangan pernah sama sekali. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.